Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Master, siap beraksi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan kepada rekan-rekan semua terkait korupsi dan penyebabnya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin di antara rekan-rekan kalian belum mengenal saya. Saya Rika Ulfa, saya auditor di Inspektorat Aceh. Baik, rekan, sebelumnya saya menginformasikan bahwasanya pembuatan video ini dalam rangka pemenuhan tugas saya dalam diklat penyuluhan anti korupsi. Nah, nanti di akhir video ini saya menyertakan link G-form untuk diisi. Nah, berilah penilaian terhadap video ini baik dari segi PowerPoint-nya maupun dari segi penyajiannya. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, kita pada kesempatan kali ini akan membicarakan mengenai korupsi dan penyebab-penyebabnya. Korupsi sudah sangat merebak sekarang. Di antara kita sudah banyak yang terjerat kasus-kasus korupsi. Nah, sepertinya korupsi itu bukan suatu hal yang menakutkan lagi di antara kita, tetapi sudah menjadi suatu tren yang ya bisa dikatakan membanggakan gitu ya. Oke, kita bahas secara harfiahnya. Korupsi itu merupakan suatu hal yang dianggap busuk. Nah, pengertian ini kita ambil dari bahasa Latin yaitu corruptio. Nah, menurut Robert Klitgaard, korupsi itu merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri dan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Nah, itu secara Robert. Nah, sekarang secara yuridis dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, korupsi itu adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri dan atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dari berbagai definisi di atas, dapat kita simpulkan definisi korupsi itu sebenarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 dengan yang diubah dengan nomor Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi atau tipikor yang awalnya dibagi dalam 30 delik tipikor menjadi 7 delik tipikor. Yaitu ketujuh delik tipikor itu yaitu merugikan keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Merugikan keuangan negara. Apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara? Yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Misalnya nih, para pejabat menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadinya, gitu ya, bukan dalam rangka melaksanakan kegiatan kedinasan. Kemudian suap menyuap. Apa sih suap menyuap itu? Ya, kegiatan yang dilakukan itu dengan memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap.
Contohnya pelanggar lalu lintas. Dia akan rela memberi sejumlah uang kepada oknum polisi agar dia terbebas dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, kemudian penggelapan dalam jabatan. Penggelapan ini dimaksudkan adalah penggelapan baik itu uang maupun dokumen untuk kepentingan pribadinya. Contoh, penggunaan kwitansi kosong agar si oknum dapat menuliskan sejumlah uang sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian pemerasan. Pemerasan itu adalah memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Contohnya, pungutan yang dilakukan aparat dalam pengurusan dokumen tertentu. Ini biasa kita temui ya. Di saat kita mengurus suatu dokumen agar cepat prosesnya, kita memberikan istilahnya uang tips gitu ya. Kemudian perbuatan curang. Perbuatan curang itu sebenarnya segala bentuk perbuatan curang itu dikategorikan dalam korupsi. Contohnya seorang pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang ataupun toko bahan bangunan. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang biasa disebut conflict of interest. Nah, di sini seorang pejabat yang dihadapkan pada suatu peluang untuk menguntungkan dirinya, keluarga atau kroni ininya. Contohnya apa? Nah, dalam kegiatan pengadaan meski sudah dilakukan tender, pegawai negeri tersebut dia ikut terlibat untuk mengikuti memasukkan perusahaannya ke dalam tender tersebut. Nah, selanjutnya itu gratifikasi. Nah, gratifikasi ini merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Nah, contohnya pemberian tiket perjalanan, paket liburan gratis, paket hari raya. Sebenarnya gratifikasi ini bisa dijumpai di mana saja dan kita hampir-hampir tidak bisa membedakan apakah itu gravitasi atau bukan. Nah, ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Nah, ini berdasarkan teori Ghosn, yaitu adanya keserakahan, kemudian kesempatan dan kebutuhan, kemudian pengungkapan. Kenapa sih korupsi itu terjadi? Gitu ya. Sebenarnya korupsi itu berawal dari mungkin karena adanya niat. Niat itu timbul. Jadi untuk melakukan sesuatu mungkin karena ada dorongan dari keluarga atau lingkungannya yang mendesak dia untuk melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kesempatan dia melakukan korupsi itu karena mungkin ada kesempatan. Saat ini dia menduduki di suatu jabatan sehingga peluang dia untuk melakukan korupsi itu ya lumayan besar, sehingga dia bisa melakukan korupsi. Nah, korupsi itu yang terjadi biar dia secara terpaksa, memaksa, dipaksa, baik itu dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit yang dikorupsikannya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan mengenai faktor penyebab korupsi berdasarkan teori Ghosn ya. Sini kita punya 5 teori yang mengungkapkan penyebab terjadinya korupsi, yaitu teori yang disebut teori triangle fraud yang diprakarsa itu oleh Donald F. Christie. Maaf ya, mungkin bahasa Inggris saya masih jauh dari rata-rata. Nah, di sini dia menekankan ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu korupsi.
itu adanya tekanan, kemudian kesempatan, rasionalisasi. Kemudian seperti saya ungkapkan tadi di depan ada teori Kohn. Teori Kohn ini dikemukakan oleh Jack Bologna. Nah, di sini tadi ada 4, yaitu keserakahan, atau greed gitu ya, kesempatan, opportunity, kebutuhan, dan pengungkapan. Nah, teori yang ketiga itu merupakan teori dari willingness and opportunity. Nah, korupsi itu terjadi kenapa? Di sini di teori ini mengungkapkan bahwasanya korupsi itu terjadi karena kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan sehingga menimbulkan keinginan atau dorongan karena suatu kebutuhan yang membuat dia melakukan korupsi. Nah, teori yang keempat itu ada teori CDMA dari yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard. Nah, teori ini mengungkapkan ada 2 faktor yang menyebabkan seseorang itu korupsi, yaitu kekuasaan atau direksionari, kemudian monopoli. Nah, kedua faktor ini memang bisa terjadi karena tidak dibarengi oleh akuntabilitas. Kemudian yang terakhir itu teori cost benefit model. Nah, korupsi di teori ini mengungkapkan bahwasanya korupsi yang dilakukan akan mendapatkan manfaatnya lebih besar daripada biaya atau yang risiko yang akan diterimanya kemudian. Misalnya dia korupsi sekian miliar. Nah, setelah dia ditangkap atau ketahuan melaksanakan korupsi, mungkin hukuman yang didapatkan terhadap perilaku dia korupsi tersebut hanya sekian persen dari uang yang telah dia korupsikan tersebut. Nah, sini saya menyertakan video korupsi. Silahkan dilihat apakah makna dari korupsi dari video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Maaf. Kita coba lihat videonya. Dari video ini kita lihat hampir dari setiap profesi dan jenjang umur, usia melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan mungkin berbeda-beda ya, berdasarkan tingkatan atau sifat pekerjaannya, ya. Hampir di seluruh lini ya ada. Nah, untuk saat ini memang korupsi sudah semakin merebak. Nah, mari sama-sama kita berantas dengan ikut terlibat dalam gerakan anti korupsi. Sekian pemaparan saya terkait dengan korupsi dan penyebabnya. Ya, sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun terlebih dahulu. Pohon besar, pohon trembesi, ditanam orang dekat pusara. Jika pemimpin masih korupsi, rakyat kecil makin sengsara. Terima kasih, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.